Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datul Forobi ingin menjelaskan tentang pengertian hukum agraria. Istilah agraria berasal dari kata aker bahasa Belanda dan agros bahasa Yunani yang berarti memiliki arti tanah pertanian. Selain itu juga berasal dari kata ager bahasa Latin yang berarti tanah dan agrarius bahasa Latin yang berarti pertanian, persawahan, perladangan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut agrarian yang berarti tanah untuk pertanian. Dari pengertian yang secara etimologi yang saya sebutkan tadi, dapat kita pahami bahwa agraria merupakan suatu yang berkaitan dengan tanah. Hal ini dikuatkan oleh arti sempit agraria yang disimpulkan dari UU PA asal 4 ayat 1 bahwa agraria merupakan permukaan bumi yang disebut tanah. Lebih lanjut, agraria memiliki definisi secara terminologis dari beberapa ahli, diantaranya nomor 1, menurut ahli Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan atasnya. Nomor 2, menurut Subekti dan R. Jitrosudibyo, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang di dalam di atasnya. Selain dari definisi menurut para ahli, agraria dalam arti luas juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria disingkat UU PA. Meskipun tidak membubuhkan secara pasti, namun di dalam UU PA tersebut disebutkan ruang lingkup agraria. Hukum agraria sendiri oleh para ahli didefinisikan sebagai nomor 1, keseluruhan kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menurut agraria. Itu menurut Sudikno Mertokusumo. Nomor 2, suatu kelompok beragam bidang hukum yang masing-masing mengatur hak penguasaan atau sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Itu menurut Budi Harsono. Nah, menurut Budi Harsono, kelompok bidang hukum tersebut meliputi nomor 1 itu hukum tanah yang mengatur hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. Nomor 2, hukum air yang mengatur hak penguasaan atas air. Nomor 3, hukum pertambangan yang mengatur hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh UU Pokok Pertambangan. Nomor 4, hukum perikanan yang mengatur hak atas penguasaan kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Nomor 5, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, bukan space law, tapi yang mengatur hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Selanjutnya, ruang lingkup hukum agraria. Ruang lingkup hukum agraria itu telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat 2 yang berbunyi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup yang dibahas dalam hukum agraria itu mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan juga kekayaan yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan lebih detail. Untuk bumi, pengertian bumi sendiri menurut Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat 4 sudah diatur, yang mana di dalam pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang berada di bawah daratan atau kita sering sebut tanah, dan permukaan bumi yang berada di bawah laut itu termasuk air laut. Selanjutnya, air. Pengertian air itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat 5 yang kesimpulannya bahwa air pedalaman yang dimaksud itu mencakup air sungai, air danau, dan air yang berada di bawah tanah atau kita biasa sebut air sumber. Selanjutnya, ruang angkasa. Pengertian ruang angkasa ini juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1 ayat 6, yang mana ruang angkasa di sini yang dimaksud itu bukan ruang angkasa yang berada di wilayah udara, namun ruang yang berada di atas bumi dan air, yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan dan dimanfaatkan, serta dapat dipelihara dan dikembangkan di dalam keseluruhan bumi, air, serta kekayaan alam tersebut. Yang terakhir, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini yang dimaksud adalah bahan-bahan yang ada di bumi seperti unsur-unsur kimia, mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batuan mulia yang merupakan endapan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan dan juga kekayaan alam yang ada di air, contohnya itu ikan-ikan dan segala hal yang berada di dalam perairan pedalaman Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan hukum agraria. Secara umum, hukum agraria itu berfungsi untuk mengatur masyarakat sehingga dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan juga pemeliharaan sumber daya alam manusia, masyarakat itu dapat berlaku semestinya dan tidak sewenang-wenangnya. Tapi selain tujuan dan fungsi tersebut, hukum agraria juga memiliki tujuan-tujuan lain yang tertera di dalam makalah kami, dan berikut beberapa tujuan dan fungsinya. Yang pertama, meletakkan dasar bagi penyusun hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk mengatur dan membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan serta keadilan bagi rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat petani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, dengan adanya hukum agraria, maka akan ada kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia. Apalagi ketika dihadapkan pada konflik-konflik dan sengketa yang berkaitan dengan agraria, maka adanya hukum agraria ini sangat membantu dan berperan penting untuk memberikan solusi terbaik di antara masing-masing masyarakat. Selanjutnya, hukum agraria berperan penting untuk membantu memfungsikan tanah sebagai bagian dari keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, juga memperbaiki perekonomian masyarakat dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi hukum agraria yang meliputi pengertian hukum tanah, objek hukum tanah, serta fungsi dari hukum tanah. Yang pertama perlu kita ketahui pengertian dari hukum tanah itu, menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Effendi Perangin mengatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret. Budi Harsono juga mengatakan hukum tanah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah dan dapat disusun menjadi satu kesatuan. Tetapi di sini Budi Harsono mengatakan hukum tanah bukan mengatur tanah dalam segala aspek, tetapi mengatur salah satu aspek, yaitu aspek yuridisnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari hukum tanah adalah hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah dalam artian permukaan bumi. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada negara atau pemegangnya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dikehendakinya. Yang selanjutnya yaitu objek hukum tanah. Pengertian dari objek hukum tanah itu adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hak penguasaan, yang dimana belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Dan yang kedua yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Nah, arti dalam hak penguasaan atas tanah itu sebagai lembaga hukum yang artinya hanya nama yang diciptakan oleh negara dan belum dihubungkan dengan subjek atau objeknya. Nah, hak penguasaan atas tanah juga sebagai lembaga hukum terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 pasal 16 dan pasal 53 UPA. Di antaranya yang pertama yaitu hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, dan yang kelima yaitu hak sewa. Yang selanjutnya yaitu fungsi hukum tanah. Perlu kita ketahui, tanah itu merupakan aset yang tak lain adalah sumber daya yang penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi masyarakat, tanah itu berfungsi sebagai penopang pembentukan kehidupan sehari-hari seperti untuk membangun rumah, restoran, atau yang lain-lain. Nah, sedangkan untuk negara itu, tanah merupakan sebuah aset yang penting. Kita ketahui bahwa sehari-hari itu kita membayar pajak, yaitu pajak tanah itu. Nah, secara fundamental, asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan menjamin kemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat. Sebagai negara hukum yang berkonsepsi negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, maka pemanfaatan tanah harus menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat.